Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bertemu kembali, walaupun tidak bisa secara langsung tatap muka, tetapi hanya melalui video ini. Tapi mudah-mudahan video ini memudahkan kita dalam memahami ilmu hadis yang akan kita pelajari. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu rijalul hadis. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama dari ilmu rijalul hadis, kita akan bahas terlebih dahulu muqaddimah dari ilmu rijalul hadis. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian dari rijalul hadis. Anak-anak sekalian, secara istilah atau etimologi, rijalul hadis berarti orang-orang yang berada di sekitar hadis. Anda tahu arti rijal itu laki-laki ya, tapi tidak mesti laki-laki karena di sana juga ada misalkan Bunda Aisyah ya. Jadi rijalul hadis adalah orang-orang yang berada di sekitar hadis atau orang-orang yang berkecimpung di dalam hadis. Kemudian secara istilah atau terminologi, ilmu hadis berarti ilmu yang membahas tentang para periwayat hadis atau para perawi hadis, baik dari kalangan tabi'in maupun generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'ut tabi'in dalam kapasitas mereka sebagai para perawi hadis. Ada beberapa kalimat yang salah ya, nanti kita bisa betulkan anak-anak sekalian. Ini nih, ya mestinya ini tabi'in. Nah, tabi'in ya. Ini mestinya tabi'ut tabi'in atau biasa disebut juga atba'ut tabi'in. Ya, tidak mengapa. Saya ulang sekali lagi. Jadi secara istilah atau terminologi, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, baik dari kalangan sahabat Nabi, kalangan tabi'in yaitu murid-muridnya sahabat Nabi, atau generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Ya, jadi kita ulang. Nabi punya sahabat, ya kan? Sahabat Nabi punya murid, namanya tabi'in. Nah, para tabi'in ini punya murid juga, yaitu para tabi'ut tabi'in. Ya, kita lanjutkan. Kemudian pembahasan muqaddimah rijalul hadis yang kedua adalah kegunaan. Apa kegunaan dari ilmu rijalul hadis? Nah, kegunaannya adalah untuk mengetahui keadaan para perawi hadis. Ya, untuk mengetahui keadaan para perawi hadis, ya kan? Nah, kalau kita sudah mengetahui keadaan para perawi hadis, maka kita bisa mencegah terjadinya pemalsuan hadis. Ya. Dengan mengetahui keadaan para perawi hadis, ya, kita juga bisa mencegah terjadinya penambahan matan atau isi hadis. Ya, jadi matan itu artinya adalah isi atau kandungan hadis. Ya, matan, isi atau kandungan hadis. Dengan mengetahui keadaan dari para perawi hadis, ya, kita juga bisa mengetahui ya, tingkat kesahihan suatu hadis, ya kan? Karena syarat sahih sebuah hadis itu banyak gitu. Misalkan ya, hadis sahih itu bisa turun derajatnya menjadi hadis hasan. Kenapa? Karena perawi hadisnya dikenal ingatannya
tidak kuat atau tidak dzabit. Berikutnya anak-anak sekalian, kita akan bahas tentang latar belakang munculnya ilmu hadis. Mengapa ilmu hadis itu harus muncul? Nah, sebab pertamanya adalah bahwa tidak semua hadis Nabi tertulis pada zaman Nabi. Banyak para sahabat Nabi itu menghafalkan hadis itu secara lisan mereka, menghafalkan hadis secara lisan. Beliau tidak menuliskannya. Jadi beliau mengandalkan ingatan beliau untuk menghafal hadis, tidak menuliskannya. Karena kita tahu tidak semua sahabat Nabi bisa baca tulis. Kemudian yang kedua, penyebab munculnya ilmu hadis adalah munculnya pemalsuan hadis. Kok bisa terjadi pemalsuan hadis? Karena manusiawi gitu. Ada orang-orang dengan kepentingan tertentu, misalkan kepentingan politik untuk mendapatkan kekuasaan, mereka membuat hadis-hadis palsu yang mengutamakan golongan mereka lalu merendahkan golongan yang lain. Bisa jadi itu terjadi. Kemudian penyebab yang ketiga, mengapa muncul ilmu rijalul hadis adalah adanya masa tadwin, yaitu pada saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para ulama hadis waktu itu untuk menghimpun hadis atau tadwinul hadis. Jadi demikian anak-anak sekalian, muqaddimah atau awalan dari ilmu rijalul hadis. Kita tahu pengertiannya, kita faham kegunaannya mempelajari ilmu rijalul hadis, dan kita juga tahu latar belakang dari munculnya ilmu rijalul hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang, yaitu ruang lingkup ilmu rijalul hadis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.